Laporan Praktikum Suhu Lingkungan disusun oleh Aulia Atmanegara, NIM 2502064, dosen pengampu Salmiati AM, PD, PhD, D Mata Kuliah Botani Umum, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia IP2I. Suhu lingkungan merupakan salah satu faktor abiotik yang sangat krusial dalam menentukan keberlangsungan hidup makhluk hidup di suatu habitat. Menurut Arisandi, suhu berperan penting dalam mengatur proses fisiologis dan metabolisme organisme, di mana kenaikan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan denaturasi protein dan kerusakan enzim. Oleh karena itu, kestabilan suhu sangat diperlukan agar fungsi biologis dalam ekosistem dapat berjalan secara optimal. Secara global, perubahan suhu lingkungan yang saat ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Pratama menjelaskan bahwa pemanasan suhu global tidak hanya berdampak pada cuaca tetapi juga memicu perubahan pola presipitasi dan pergeseran musim yang tidak menentu. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi sektor pertanian dan kelautan yang sangat bergantung pada stabilitas termal lingkungan untuk menjaga produktivitas suhu lingkungan, dan kecepatan angin yang diukur dengan anemometer merupakan dua variabel utama yang menentukan indeks kenyamanan termal manusia. Menurut Purnomo, anemometer berfungsi untuk mengukur kecepatan pergerakan udara yang secara langsung memengaruhi efektivitas pelepasan panas dari permukaan kulit melalui proses konveksi. Di daerah perkotaan, suhu lingkungan seringkali lebih tinggi dibandingkan daerah pinggiran akibat minimnya ruang terbuka hijau. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan menunjukkan bahwa penggunaan material bangunan yang masif dan kurangnya vegetasi menyebabkan panas terperangkap di permukaan tanah. Fenomena ini tidak hanya menurunkan tingkat kenyamanan hunian, tetapi juga berdampak pada peningkatan biaya energi karena masyarakat cenderung menggunakan alat pendingin ruangan secara berlebihan. Ketika suhu lingkungan tinggi, aliran udara yang dideteksi oleh anemometer dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara dirasakan perceived temperature, sehingga risiko stres panas dapat dikurangi. Tujuan pengamatan suhu lingkungan ini untuk mengukur suhunya dan menganalisis suhu lingkungan serta mengetahui kondisi mikroklimat di lokasi pengamatan. Alat yang digunakan juga anemometer karena dalam anemometer tersebut ada fitur yang bisa digunakan untuk mengukur suhu lingkungan tersebut. Nah, untuk melihat nilai suhu lingkungannya dari alat anemometer ini sangat gampang. Jika di atasnya kamu melihat nilai kecepatan angin, maka di bawah nilai kecepatan angin itu akan ada nilai suhu lingkungannya, ditandai dengan huruf C yang artinya Celsius. Inilah hasil pengamatan suhu lingkungan selama 7 hari dengan menggunakan alat anemometer juga. Pengamatan suhu ini juga dilakukan selama 3 kali dalam sehari, yaitu di pagi, siang, dan juga sorenya. Pengukuran suhu lingkungan ini juga memiliki beberapa kriteria. Di antaranya, jika ia kecil dari 15 derajat Celcius, kriterianya sangat dingin. 15-20 derajat Celcius itu dingin, 21-25 derajat Celcius sejuk, 26-30 derajat Celcius sedang atau hangat, 31-35 derajat Celcius itu panas, dan lebih dari 35 derajat Celcius itu sangat panas. Dalam lingkup teknis meteorologi, penggunaan anemometer seringkali berdampingan dengan sensor suhu untuk memantau stabilitas atmosfer. Kusuma menyatakan bahwa perbedaan suhu antara dua titik atau gradien termal seringkali memicu pergerakan massa udara yang kekuatannya diukur menggunakan anemometer. Data sinkron antara suhu dan kecepatan angin ini sangat penting untuk memprediksi pola cuaca lokal serta penyebaran polutan di udara, di mana suhu menentukan ketinggian dispersi dan angin menentukan arah serta kecepatan penyebarannya. Selain aspek kenyamanan, kaitan antara suhu dan anemometer sangat krusial dalam studi evapotranspirasi di bidang pertanian. Kaitan antara suhu dan anemometer sangat krusial dalam studi evapotranspirasi di bidang pertanian. Wahyudi menjelaskan bahwa suhu yang tinggi meningkatkan energi untuk penguapan air. Namun, laju penguapan tersebut akan jauh lebih cepat jika anemometer menunjukkan adanya kecepatan angin yang tinggi yang menyapu uap air di atas permukaan daun. Dengan menggabungkan data suhu dari anemometer dan data kecepatan angin juga dari anemometer, peneliti dapat menghitung tingkat kekeringan suatu lahan secara lebih akurat. Integrasi data suhu dan angin juga menjadi dasar dalam perhitungan penguapan tanaman. Berdasarkan riset Pratama dan Wijaya, pengamatan suhu yang
akurat harus dibarengi dengan data anemometer untuk menghitung tekanan defisit uap air, di mana suhu lingkungan yang tinggi disertai angin kencang akan meningkatkan laju transpirasi secara drastis sehingga memerlukan penyesuaian jadwal irigasi yang lebih ketat. Pengamatan suhu lingkungan dalam praktik agroteknologi tidak dapat dipisahkan dari pergerakan udara yang diukur oleh anemometer. Menurut Mulyano et al., suhu udara di sekitar kanopi tanaman sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin. Angin yang bergerak membantu proses konveksi yang membawa panas keluar dari permukaan daun sehingga mencegah tanaman mengalami stres termal berlebih pada siang hari yang terik. Dalam sistem pertanian tertutup seperti rumah kaca atau greenhouse, korelasi antara suhu dan angin menjadi lebih kritikal. Penggunaan anemometer termal atau kawat panas sangat efektif untuk memantau distribusi suhu lingkungan karena alat ini mampu mendeteksi sirkulasi udara mikro yang sangat lambat yang seringkali menjadi penyebab terbentuknya titik panas atau hotspots yang merugikan pertumbuhan vegetatif tanaman. Anemometer dalam agroteknologi berfungsi mengukur kecepatan angin yang secara langsung memengaruhi suhu lingkungan dan laju pendinginan kanopi tanaman melalui proses konveksi. Data angin ini menjadi variabel kunci bersama suhu udara dalam menghitung efisiensi irigasi dan penguapan tanaman, serta menjadi panduan keselamatan untuk mencegah penyimpangan atau drift saat penyemprotan pestisida. Di lingkungan rumah kaca, alat ini memastikan distribusi suhu dan sirkulasi udara tetap stabil. Sementara teknologi terbaru kini mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk memprediksi risiko kerusakan tanaman dan mengalibrasi sensor secara otomatis.